Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Misbaratul Huda yang hadir di sini, yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kalian semua berada, saya mengajak kalian semua untuk kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Kita semua pasti sudah paham, yang hidup pasti akan mati, yang ada pasti akan tiada. Dan ini pasti akan terjadi. Maka sebelum malaikatul maut menghampiri diri kita, sebelum malaikatul maut mencabut nyawa kita, sebelum ajal merenggut diri kita, maka marilah kita semua beriman kepada Allah dan mengisi keimanan tersebut dengan ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kita sudah faham bahwa di dalam ayat suci Al-Quran Allah bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, nak kula sampeyan iku ngrasa awake iki iman marang Gusti Allah, ngrasa percaya kalih Allah, ngrasa yakin tenanan marang Gusti Allah, maka ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian semua kepada Allah. Bedio awakmu kabeh niku marang Gusti Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa kepada Allah. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kula sampai niku aja sampai mati. Jangan sampai kematian itu datang menghampiri diri kita sementara kita ini durung dadi wong sing muslim.
wong sing iman, wong sing duwe takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Rugi sengsara awake dhewe kabeh niku mengki hadirin semua. Lah takwa niku apa ta? Takut kepada Allah itu bagaimana? Maka dalam hal ini, yang pertama orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau memang kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kula sampeyan kabeh kuwi kudu percaya karo barang gaib. Allah kuwi ya gaib, malaikat ya gaib, jin, syaitan, iblis iku ya gaib alias gak ketok moto. Siksa kubur iku ya gaib, swarga neraka kuwi ya gaib. Kita semua ndak tahu di mana tempatnya. Bahkan padang mahsyar itu tempatnya ning endi orang ngerti. Yo, kita cukup iman, yakin karo barang gaib. Nah awake dhewe rumangsa takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tidak bisa diakal. Kekuatan akal kita tidak akan mampu untuk menjangkau ini semua. Cukup dengan keyakinan, cukup dengan keimanan yang diwujudkan dalam ketakwaan datang Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro, wa yuqimunas sholata. Nah aku kowe kabeh niku ngaku wong sing takwa. Berarti kula sampeyan iki kudu gelem jumenengake salat. Kita semua harus mau mendirikan salat. Jadi ojo pernah kowe kabeh ku ngaku wong sing takwa, nak kowe kabeh niku do ora gelem salat. Kenapa? Salat ini wajib. Wajib niku nak dilakoni diganjar. Dan kalau ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Salat ini perintah Allah langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hasil mi'raj beliau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iku salat. Maka tidak heran bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan tegas tentang masalah salat ini nanti di sana di akhirat. Awwalu ma yus'alullaha yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali besok sing ditakokno Gusti Allah atau yang ditanyakan oleh Allah di hari kiamat nanti, sebelum Allah menanyakan yang lain, menanyakan tentang zakat kita, puasa kita,
kita, sedekah kita, zikir kita, atau amal-amal soleh yang lain, atau perbuatan-perbuatan maksiat atau jelek yang lain, itu yang ditanyakan oleh Allah itu adalah sholat. Maka nak sholat ko api berarti amaliyani yo api. Nek nak sholat elek niki amaliyani yo elek. Jelas semuanya kan, saudara-saudaraku, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Sebab buai sholat adalah tanha anil fakhsyai wal munkar. Orang yang rajin sholat, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajah setiap waktu dalam sehari semalam 5 kali ini, maka dia akan mampu dan bisa menjauhi perbuatan fakhsya, perbuatan jelek, dan perbuatan mungkar, perbuatan yang kagak benar. Dia akan selalu menjaga dirinya, ucapannya, kelakuannya selalu dijogo. Bahkan kesuciannya, baik bajunya, tubuhnya suci dari hadas kecil maupun besar. Dijaga juga makanannya, minumannya dari sesuatu yang haram, sesuatu yang bisa menyebabkan hatinya hitam dan keras, sehingga jauh dan berat kita akan melaksanakan ibadah sholat. Menikah ke fungsi sholat juga sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, bermunajah kepada Allah. Kenapa? Saat kita sholat, berarti kita itu munajat kepada Allah. Kita berdoa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Itulah sholat. Kenapa kita butuh sama Allah? Jadi ya kita mendekat sama Allah lewat sholat ini. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau seandainya kita mempunyai apa-apa, mempunyai rezeki yang lebih, nah aku sampean kabeh niku ngaku wong sing iman, ngaku wong sing takwa marang Gusti Allah, berarti kita itu mau berinfak, kita itu mau berzakat. Niku tolo-tolo di wong sing takwa marang Gusti Allah. Hatinya selalu tawadhu kepada Allah, hatinya qanaah, bisa menerima apapun pemberian Allah, entah itu banyak maupun sedikit, ditompo kanthi ikhlas bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Dirinya, hatinya, pikirannya selalu dijaga dari hal-hal yang bisa menyebabkan kemaksiatan. Akhlaknya apik, ucapane yo apik,
bisa ngwongke wong, bisa menghargai orang. Hati ucapane tok sing alus, ning atine yo alus, akhlake yo alus tur lembut. Dijogo tenanan makanane, wiroi dia. Dijogo tenan minumannya, apa yang dia makan dan apa yang dia minum itu betul-betul halal, tidak kecampuran sedikit pun dari sesuatu yang haram. Kemudian hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yakinannya mutlak, murni. Apapun yang dia lakukan hanya untuk Allah. La matluba illallah. Tidak ada yang dia cari di dunia ini kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Bukan dia mencari pamrih, apalagi menjilat, pernah, apalagi kulit rai. Itu bukan orang yang bertakwa. Kagak seperti itu sifatnya. La maksuda illallah. Yang dia maksud dari semua apapun perbuatan dia hanyalah Allah, mencari ridha Allah, mencari ampunan Allah, mencari rahmat Allah. La ma'buda illallah. Yang dia sembah hanyalah Allah. Ibadahnya ini murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanyalah Allah. La ilaha illallah. Yakinnya betul-betul mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak takut miskin, kagak takut terhadap jin, syaitan, demit, genderuwo maupun apapun. Dia hanya takut kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan ampunan Allah, yakin akan rahmat Gusti Allah, yakin akan surganya Allah. Maka orang-orang inilah yang punya keimanan seperti inilah, dan diwujudkan dalam ketakwaan yang mutlak dan murni hanya untuk Allah, bukan untuk mencari sanjungan manusia yang lain, apalagi mencari bayaran. Inilah orang yang beruntung. Inilah orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Inilah orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan selalu bersujud, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita selamat di dunia dan di akhirat.